Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum dengan NIM 19016123. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi yang terdapat atau yang dipelajari dalam mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Materi yang pertama yang akan saya bahas dalam video ini adalah konsep linguistik dan sosiolinguistik. Pada bahasan ini ada 3 materi pokok yang akan dibahas. Yang pertama yaitu hakikat linguistik, yang kedua sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner, yang ketiga sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Masuk saja langsung ke hakikat linguistik. Linguistik diturunkan dari bahasa Latin yaitu lingua yang artinya bahasa. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum atau general language. Artinya, ilmu linguistik bukan hanya mengkaji bahasa saja, tetapi mengkaji seluk-beluk bahasa sebagai alat interaksi sosial milik manusia. Untuk itu, secara populer, orang sering menyebutkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa atau menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Baiklah, kita masuk ke materi pokok yang kedua, yaitu sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan 2 disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, sosiolinguistik mengkaji masalah bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat dengan situasi yang bervariasi dengan aturan bahasa yang secara tepat. Menurut Ohaywatun tahun 1997 halaman 9. Jadi, maksud dari sosiolinguistik sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner adalah ilmu yang mengkaji masalah bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat dengan situasi yang bervariasi. Bahasa dalam studi sosiolinguistik tidak hanya dipandang sebagai struktur saja, tetapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem ekonomi, sistem komunikasi, dan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Baiklah, masuk ke materi pokok yang ketiga, yaitu sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua yang artinya bahasa, sedangkan terapan atau menerapkan dalam bahasa Inggris to apply yang berarti menggunakan. Istilah linguistik terapan mengacu pada berbagai kegiatan yang melibatkan beberapa hal yang terkait dengan pemecahan masalah berkaitan dengan bahasa atau menangani beberapa kekhawatiran tentang permasalahan bahasa. Dengan ini, definisi linguistik terapan merupakan kumpulan istilah untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Dengan kata lain, teori linguistik digunakan untuk tujuan praktis. Selanjutnya, penerapan sosiolinguistik sebagai ilmu terapan. Hubungan sosiolinguistik dengan linguistik terapan adalah sama-sama menelaah hubungan antara bahasa dan kebudayaan, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu hubungan antara masyarakat dan bahasa. Yang pertama, bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah gabungan antara ilmu sosial dengan linguistik. Linguistik adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara penerapan metode-metode ilmiah terhadap fenomena-fenomena bahasa. Menurut Guges 1968 halaman 11 dalam Tarigan 1984 halaman 1. Sedangkan sosial adalah ilmu yang berkaitan dengan masyarakat. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa sebagai bahasa. Linguistik yaitu ilmu tentang bahasa. Jadi, sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. Sesuai dengan pendapat sosiolinguistik, sebagai cabang linguistik menempatkan atau memandang bahasa sebagai hubungannya dengan pemakaian bahasa dalam masyarakat. Lanjut ke materi pokok yang kedua, yaitu pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Dalam sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai kemampuan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karenanya manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dari anggota-anggotanya. Lanjut ke materi pokok selanjutnya, yaitu materi pokok ketiga, hubungan antara bahasa dan masyarakat. Hubungan antara bahasa dan kemasyarakatan atau bahasa dan masyarakat bertemu dalam satu titik, artinya mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan saling berhubungan. Bahasa sebagai lambang bunyi yang bersifat arbitrer digunakan sebagai alat interaksi atau alat komunikasi dalam masyarakat.
Bentuk bahasa dengan masyarakat adalah adanya hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi ragam atau dialek, dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya itu masuk ke materi pokok keempat, yaitu sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik adalah ilmu yang interdisipliner. Istilahnya sendiri menunjukkan bahwa ia terdiri dari bidang sosiologi dan linguistik. Dalam istilah linguistik sosial atau sosiolinguistik, kata sosio adalah kata yang merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan sosial atau kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini yaitu berciri sosial, sebab bahasa pun berciri sosial, yaitu bahasa dan strukturnya hanya dapat berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Jadi sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, sedangkan sosiologi bahasa lebih berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling berhubungan timbal balik dengan bahasa atau dialek. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kontak bahasa dan diglosia. Dalam materi ini ada 4 submateri yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan penggunaan lebih dari satu bahasa pada satu atau waktu tempat yang sama. Bahasa ini atau kontak bahasa ini akan menimbulkan beberapa peristiwa sebagai akibat dari kontak bahasa tersebut. Yang pertama yaitu bilingualisme, alih kode, campur kode, dan interferensi serta integrasi. Apabila seorang penutur menggunakan bahasa secara bergantian dalam waktu yang sama, dapat dipastikan bahasa-bahasa tersebut terjadi saling kontak. Maka sudah jelas bahwa pengertian kontak bahasa meliputi segala peristiwa persentuhan antara beberapa bahasa yang saling berakibat terhadap adanya kemungkinan pergantian pemakaian bahasa oleh penutur dalam konteks sosialnya. Selanjutnya masuk ke submateri yang kedua, yaitu kontak bahasa dan kebudayaan. Hubungan kontak bahasa dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena mereka saling berkaitan. Karena bahasa dan kebudayaan adalah sistem yang melekat pada diri manusia. Kebudayaan sendiri adalah suatu sistem yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat, sehingga kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai saran. Sistem bahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi manusia di dalam masyarakat. Artinya, tindak laku berbahasa haruslah disertai norma-norma yang ada atau yang berlaku di dalam masyarakat, yang bisa disebut dalam kebudayaan atau etika serta tata cara yang berbahasa. Lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu kontak bahasa, kontak budaya, dan pengembangan identitas budaya. Yang pertama, kontak bahasa. Kontak bahasa meliputi segala peristiwa persentuhan antara beberapa bahasa yang berakibat terjadinya kemungkinan pergantian pemakaian bahasa oleh penutur dalam konteks sosialnya. Sedangkan konteks budaya adalah kebudayaan sebagai suatu produk dari budidaya manusia. Maka kebudayaan bersifat dinamis, berkembang dan berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Sedangkan pengembangan identitas budaya adalah jati diri yang dimiliki seseorang dari lahir sehingga melalui proses interaksi yang dilakukannya setiap hari dalam kehidupannya dan kemudian membentuk suatu pola khusus yang mendefinisikan tentang orang atau kebudayaan tertentu. Dan yang dapat dikatakan pengembangan identitas budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lanjut ke submateri yang keempat, yaitu kontak bahasa dan diglosia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kontak bahasa adalah apabila dua bahasa atau lebih terjadi persentuhan oleh penutur yang sama dan maka berakibat untuk saling kontak satu sama lainnya terhadap bahasa tersebut. Menurut Ferguson dalam Caird dan Agustina tahun 2010 halaman 92, istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi atau lebih dalam berbahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya masuk ke materi keempat, yaitu kedwibahasaan. Dalam materi ini terdapat 4 buah submateri yang akan dibahas. Yang pertama yaitu hakikat kedwibahasaan. Kedwibahasaan merupakan istilah dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya yaitu bilingualisme. Secara harfiah dapat dipahami bahwa istilah tersebut berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Secara umum, bilingualisme dapat diartikan sebagai penggunaan dua bahasa bagi seseorang penutur dalam proses tindak tutur kepada orang lain secara bersamaan. Dalam Al-Wasyah tahun 1985 halaman 125.
Pada dasarnya, kedewibahasaan mencakup peristiwa, kontak bahasa, diglosia, pergeseran bahasa, interferensi, dan integrasi. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu keterkaitan kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Apabila dua bahasa atau lebih dipergunakan secara bergantian oleh penutur yang sama, maka dapat dikatakan bahwa bahasa-bahasa tersebut dalam keadaan saling kontak. Jadi kontak bahasa terjadi dalam diri penutur secara individual. Individu adalah tempat terjadinya kontak bahasa yang disebut dwibahasawan. Sedangkan peristiwa pemakaian dua bahasa atau lebih secara bergantian oleh seseorang penutur disebut kedewibahasaan. Selanjutnya yaitu submateri yang ketiga, tingkat kedewibahasaan. Perluasan pengertian kedewibahasaan tampak dengan adanya tingkat kedewibahasaan yang dimaksudkan untuk membedakan tingkat kemampuan seseorang dalam penguasaan bahasa kedua. Tingkat kemampuan demikian dapat dilihat dari penguasaan penutur terhadap segi gramatikal, leksikal, semantik, dan gaya yang tercermin dalam 4 keterampilan berbahasa, seperti yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Berdasarkan 4 faktor kemampuan berbahasa tersebut, maka tampak jelas adanya kemampuan yang bervariasi dari satu penutur ke penutur lainnya, menurut Al-Wasiyah tahun 1985 halaman 125. Selanjutnya masuk ke submateri yang keempat, yaitu pengukuran kedewibahasaan. Pengukuran kedewibahasaan melalui kemampuan komunikatif yang pertama yaitu pengetahuan akan grammar dan kosakata suatu bahasa. Yang kedua, pengetahuan akan kaidah tutur. Yang ketiga, mengetahui bagaimana memakai dan merespon terhadap berbagai tindak tutur yang berbeda. Dan yang terakhir, bagaimana memakai bahasa secara tepat. Selanjutnya submateri yang kelima yaitu efek kedewibahasaan. Adanya kedewibahasaan dalam masyarakat berpengaruh pada model pengajaran yang diberikan, bergantung dari politik dan kebijakan bahasa yang ingin ditetapkan suatu negara. Contoh dari efek kedewibahasaan adalah alih kode dan campur kode yang dipengaruhi partisipan, lingkungan, ekologi, dan topik dalam segi linguistik murni dan kaidah linguistik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tugas kedewibahasaan. Pada materi kelima ini, ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama, keterkaitan antara kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Kedewibahasaan merupakan kemampuan seseorang menggunakan bahasa sama baiknya atau hampir sama baiknya. Dengan kata lain, kedewibahasaan adalah masyarakat yang mampu berbahasa dalam 2 bahasa atau lebih secara sempurna, atau seseorang yang bisa menggunakan bahasa secara bergantian dalam proses interaksi. Kedewibahasaan dan kontak bahasa memiliki keterkaitan, yaitu kontak bahasa terjadi apabila 2 bahasa atau lebih dipakai secara bergantian, sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasa yang lain, sehingga dapat menimbulkan kedewibahasaan. Oleh sebab itu, kedewibahasaan dan kontak bahasa saling berkaitan satu sama lainnya, karena kedewibahasaan merupakan pemakaian 2 bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Selanjutnya ke submateri kedua, yaitu pengukuran tingkat kedewibahasaan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran kedewibahasaan seseorang dapat dilakukan melalui kemampuan berbahasa dengan menggunakan konsep dasar analisis kesalahan berbahasa. Pengukuran tingkat kedewibahasaan secara kualitatif dapat dilakukan dengan memberi atau menggunakan tes keterampilan berbahasa pada masing-masing bahasa. Sedangkan pengukuran tingkat kedewibahasaan secara kuantitatif dapat dilakukan dengan mendeskripsikan kemampuan berbahasa seseorang dari masing-masing bahasa menggunakan indikator elemen kebahasaan, kemudian dikorelasikan untuk menentukan keterampilan berbahasa. Selanjutnya, submateri yang ketiga yaitu efek kedewibahasaan secara sosiologis dan psikologis. Secara sosiologis, efek kedewibahasaan pada seseorang adalah dapat menggunakan 2 bahasa secara bergantian di dalam kontak sosial dalam masyarakat. Sedangkan secara psikologi, seseorang memiliki kedewibahasaan dalam dirinya sangat menguntungkan. Meskipun baru belajar dari bahasa belum digunakan secara efektif atau sudah aktif dalam kedewibahasaan 2 bahasa secara bergantian, maka akan mempermudah penutur dalam melakukan komunikasi secara edukasi. Sedangkan dalam submateri yang keempat yaitu pendekatan dalam pendidikan kedewibahasaan, pendekatan kedewibahasaan merupakan salah satu perangkat penguat karakter kebangsaan. Pendekatan dalam pendidikan kedewibahasaan dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan tubuh, tindakan, dan gambar.
Hal tersebut bertujuan agar dapat meningkatkan kedewasaan seseorang. Dengan adanya pendekatan seperti ini, hendaknya kemampuan seseorang tidak hanya berbicara dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami apa yang dikomunikasikan orang lain secara lisan dan tertulis sehingga dapat ditingkatkan. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi ke-6, yaitu interferensi dan integrasi bahasa. Dalam materi ini ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian interferensi. Istilah interferensi ini pertama kali diperkenalkan oleh Wayne Joyce pada tahun 1953 dalam bukunya Language in Context. Istilah ini merujuk pada peristiwa pertukaran dari norma bahasa yang terjadi pada percampuran dua bahasa sebagai simbol keterabatan dengan lebih dari satu bahasa. Jadi, interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengembali atau ciri karakteristik kedua bahasa yang terikat atau terlibat dalam bahasa sumber untuk digunakan sebagai pelengkap dalam penggunaan bahasa kedua. Selanjutnya yang kedua yaitu tataran interferensi. Gejala interferensi dapat dilihat melalui dari dua tataran yang saling melengkapi. Pertama, tataran psikologis yang berkaitan dengan perilaku seseorang dalam berbahasa sebagai dampak aspek non-linguistik. Yang kedua, tataran politis yang berhubungan dengan sistem kebahasaan itu sendiri. Selanjutnya masuk ke submateri ketiga yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Berdasarkan sudut pandang psikologi, konsep tentang analisis konseptif dilatar belakangi oleh psikologi behavioral, sedangkan konsep tentang analisis kesalahan berbahasa dilatar belakangi oleh psikologi kognitistik. Maka dari itu, ada pandangan para peneliti psikologi behavioral yang di dalamnya tentang pengajaran bahasa. Pendapat ahli psikologis behaviorisme menekankan pada observasi empiris dan metode ilmiah hanya dapat menjelaskan keajaiban pemerolehan dan belajar bahasa, tapi kajian yang luas masih tetap tak terarah. Masuk ke pokok materi yang keempat yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Penganut transformasi generatif, bahasa tidak hanya dipelajari sebagai perubahan tindak laku manusia, karena tingkah laku manusia hanya manifestasi lahirlah dari suatu yang lebih lazim disebut pengetahuan. Dengan begitu, kesalahan berbahasa siswa hendaknya dipahami, bukan semata-mata disebabkan oleh penguasaan bahasa ibu siswa. Pada akhirnya, dengan kelompok yang tidak puas terhadap analisis konstruktif ini, mengembangkan teori analisis kesalahan berbahasa. Selanjutnya, submateri yang kelima yaitu integrasi bahasa. Integrasi bahasa tidak terlepas dari fenomena interferensi. Kedua permasalahan ini terkesan sulit dipisahkan dan dibedakan, karena kedua-duanya sama-sama terjadi proses transfer antar bahasa satu dengan bahasa yang lain. Masuk ke materi ketujuh yaitu interferensi dan integrasi. Pada materi ini merupakan implikasi dari yang pertama yaitu pengertian interferensi. Jadi implikasi dari interferensi itu sendiri adalah penyimpangan penggunaan satu bahasa yang dipengaruhi oleh kebiasaan penutur menggunakan bahasa pertama atau bahasa ibu pada kehidupan sehari-harinya dalam berinteraksi. Selanjutnya yaitu tataran interferensi. Khair dan Agustina dalam Istioningsi 2008 halaman 39-40 mengidentifikasikan interferensi menjadi 4 jenis, yaitu interferensi fonologis, interferensi morfologis, interferensi sintaksis, dan interferensi semantik. Lanjut ke submateri yang ketiga yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Interferensi ini menekankan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekeliling juga. Fungsi teori adalah membantu kita untuk mengerti dan memberikan makna yang termasuk dan sesuai. Menurut Hedi dalam Purbandiri tahun 2017 halaman 47. Masuk ke submateri yang keempat yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Psikologi yang mentalistik melahirkan aliran disebut psikologi kesadaran. Tujuan utama psikologi kesadaran adalah mencoba mengkaji proses-proses akal manusia dengan cara mengintrospeksi atau mengkaji diri. Bentuk implikasinya yaitu dalam kesalahan berbahasa. Untuk dapat menganalisis kesalahan bahasa seperti kepentingan pengajaran bahasa dapat difokuskan pada objek bahasa formal.
Selanjutnya masuk ke submateri yang kelima, yaitu integrasi bahasa. Integrasi adalah unsur-unsur yang berasal dari bahasa lain yang terbawa secara sistematis dan sudah dianggap menjadi warga bahasa tersebut tanpa disadari oleh penuturnya. Proses integrasi ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena unsur yang berintegrasi telah disesuaikan dengan bahasa Indonesia, baik lafalnya, ejaannya, maupun tata bentuknya. Selanjutnya masuk ke materi ke-8, yaitu variasi bahasa. Pada materi ini terdapat 4 submateri yang akan dibahas. Yang pertama, konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Yang pertama yaitu variasi. Variasi adalah wujud pemakaian bahasa yang berbeda oleh penutur karena faktor-faktor tertentu, dan terjadinya variasi bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penutur yang heterogen tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial. Yang kedua yaitu ragam. Ragam secara umum dalam bahasa Indonesia adalah tingkah, jenis, langgam, corak, dan laras. Ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaian yang dibedakan menurut topik pembicaraan, sikap tutur atau penutur, dan media atau sarana yang digunakan. Selanjutnya yaitu C, langgam. Langgam dalam KBBI disebut juga dengan gaya atau model. Bisa disebut juga dengan kebiasaan dan bentuk irama lagu dalam berbahasa. Selanjutnya laras. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Selanjutnya masuk ke submateri yang kedua, yaitu sumber pencetus variasi bahasa. Menurut Nababan tahun 1984 halaman 13-14, bahasa memiliki dua aspek mendasar, yaitu bentuk fisik yang berupa ujaran lisan maupun tertulis, dan makna isi atau mental yang secara umum dikategorikan sebagai makna leksikal, fungsional, dan struktural. Selanjutnya masuk ke submateri yang ketiga, yaitu kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Yang pertama, kajian sosiolinguistik. Variasi atau ragam bahasa merupakan pokok studi sosiolinguistik. Secara umum, sosiolinguistik membahas hubungan bahasa dengan penutur bahasa sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya itu interdisipliner keilmuan lainnya. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner yang mengkaji masalah kebahasaan dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat dalam situasi yang bervariasi atau berkaitan. Selanjutnya itu pokok materi yang keempat, pengklasifikasian variasi bahasa. Variasi bahasa dibedakan berdasarkan penutur dan penggunaannya, serta dari segi keformalan dan sarana. Berdasarkan penutur, berarti barang siapa yang menggunakan bahasa itu, di mana tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat, apa jenis keilmuannya, dan kapan bahasa itu digunakan. Sedangkan berdasarkan penggunaannya, berarti bahasa itu digunakan untuk apa jalur dan alatnya, dan bagaimana situasi keformalannya. Sedangkan variasi bahasa ada menurut penutur, dari segi pemakaian, dari segi keformalan, dan dari segi sarana. Selanjutnya masuk ke materi ke-9, yaitu implikasi topik tentang variasi bahasa. Pada materi ini terdapat 4 submateri yang akan dibahas. Masyarakat pengguna bahasa bukanlah kumpulan manusia yang homogen, sehingga wujud bahasa menjadi bervariasi. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam. Variasi adalah istilah sosiolinguistik yang mengacu pada bahasa dan konteks sosial. Salah satu bentuk implikasi variasi bahasa dalam pembelajaran bahasa adalah menyatakan sikap dan pendekatan guru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, masuk ke materi 10, yaitu sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Materinya yang pertama, sikap bahasa. Sikap bahasa adalah hal yang penting dalam kaitannya dengan suatu bahasa. Sikap bahasa dapat melangsungkan hidup suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan. Selanjutnya yang kedua yaitu pemilihan bahasa.
Pemilihan bahasa atau language choice lazimnya lahir akibat penggunaan bahasa dalam suatu masyarakat bilingual atau dwibahasa, atau multilingual atau multibahasa. Dalam pemilihan bahasa, kelebihan dalam peristiwa pemilihan bahasa atau ragam bahasa yang cocok dengan situasi komunikasi itu tidak dapat dihindari, dan kekeliruan tersebut dapat berakibat kerugian bagi peserta komunikasi atau penutur. Yang ketiga yaitu pembakuan bahasa. Pembakuan disebut juga dengan standarisasi. Salah satu bahasa dari sejumlah bahasa yang berkembang dalam suatu negara dapat dijadikan bahasa nasional atau bahasa resmi dari negara bersangkutan. Proses inilah yang disebut dengan pembakuan bahasa atau standarisasi tersebut. Pembakuan bahasa adalah proses pemilihan satu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku atau bahasa resmi suatu negara. Selanjutnya masuk ke materi ke-11, yaitu sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Pada materi ini terdapat 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, struktur linguistik bahasa baku. Dalam hal ini, ada 2 yang akan dikaji, yaitu pengertian bahasa baku dan perencanaan pembakuan bahasa. Bahasa baku sendiri adalah ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi tentang ilmu pengetahuan. Berdasarkan sudut pandang pengguna bahasa, ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur yang saling berpengaruh. Lanjut ke submateri yang kedua, yaitu perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku nasional. Menurut Holman, bahasa nasional merupakan suatu bahasa dalam politik, budaya, dan unit-unit sosial lainnya. Itu secara umum dikembangkan sebagai sebuah simbol dari persatuan nasional yang mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi sebuah negara dan mempersatukan rakyatnya. Suatu bahasa resmi sebaiknya adalah bahasa sederhana yang mungkin digunakan oleh sejumlah masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Selanjutnya materi ke-12 yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi ini terdapat 2 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia beraliran behavioristik ini, semua perilaku termasuk tindak balas atau respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Jadi, setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulus dan respon. Submateri yang kedua yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran mentalistik. Teori mentalistik berbeda dengan kaum behavioristik. Kaum mentalistik berpendapat bahwa pemerolehan bahasa pada manusia tidak boleh disamakan dengan proses pengenalan yang terjadi pada hewan. Mereka tidak memandang penting pengaruh lingkungan sekitar. Selama belajar bahasa pertama, sedikit demi sedikit manusia membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah direkamkan. Pada hakikatnya, aliran mentalisme pada kemampuan dalam diri seseorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan yang kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari orang tua. Prinsipnya, teori mentalisme adalah pengakuan tentang adanya daya ahli yang telah dibentuk sejak manusia lahir ke dunia, serta kemampuan lain yang pastinya berbeda. Selanjutnya, materi terakhir yaitu materi ke-13, membuat RPP mengenai menulis teks berita untuk siswa kelas 10 SMA. Saya membuat RPP ini dengan mencakupkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model Think, Talk, Write. Peserta didik diharapkan dapat menulis teks berita dengan struktur yang lengkap. Serta metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi. Media, alat, dan sumber belajar yang digunakan yaitu gambar, laptop, dan LCD proyektor, serta buku dari buku pegangan guru maupun buku lembar kerja siswa. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan adalah yang pertama, kegiatan pendahuluan yang berisi orientasi, persepsi, motivasi, dan dilanjutkan dengan kegiatan inti yang didasarkan pada pendekatan saintifik, kemudian ditutup dengan kegiatan penutup.
Tujuan pembuatan RPP ini tidak lain adalah untuk membuat siswa memahami secara konsepnya dan secara prakteknya tentang teks berita dan dapat menulis teks berita secara benar sesuai dengan struktur dan kelengkapan yang telah ditentukan. Baiklah, sekian video presentasi saya mengenai materi apa saja yang dibahas dalam pembelajaran pengantar sosiolinguistik. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.